semua, untuk hari ini kontennya adalah fakta-fakta yang menurut gue cukup unik dan gue harap bisa jadi sumber informasi buat kalian juga. So let's start to the first. Mayoritas film tentang luar angkasa itu sebenarnya nggak akurat dalam menggambarkan keadaan aslinya. Contoh paling mudah adalah seperti mendengar suara, yang seharusnya dalam vakum kita nggak bisa mendengar suara karena nggak ada yang mengantarkan getaran tersebut ke kuping kita. Ini adalah salah satu yang paling sering terjadi. Tapi namanya juga film, berarti kan kita harus ngebuat suatu atmosfer yang lebih mudah dipercaya dan mudah untuk kita bisa recognize. Sayangnya itu nggak nyata. Terus di luar angkasa itu juga nggak dingin atau panas, karena luar angkasa sebenarnya adalah suatu vakum, yang artinya adalah suatu insulator yang sempurna. Apapun yang ke-expose dengan luar angkasa hanya bisa didinginkan dari melepaskan panas atau dari radiating heat-nya itu sendiri, yang artinya benar-benar lambat banget terjadi karena kita berada dalam suatu vakum. Atau panas dengan cepat karena terekspos oleh matahari. Jadi isu overheating adalah isu yang lebih besar di luar angkasa dibandingkan terjadinya freezing atau pembekuan, seperti yang digambarkan oleh banyak serial atau film. Terakhir yang paling parah dan paling sering banget digambarkan ini adalah seandainya ada lubang di space station atau spaceship, semuanya itu langsung rusuh dan semua bisa ketarik keluar, semua yang ada di dalam dan kesedot keluar dari kapal atau dari stationnya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kita bisa tutup lubang atau pintu tersebut tanpa banyak masalah. Bahkan lubang yang terjadi di International Space Station atau ISS bisa ditambal cuma dengan lakban atau bahkan jari kita sendiri, dan kita nggak akan keisep keluar kayak di film-film. Penyebab utamanya adalah karena space station itu bisa terjadi penyedotan kalau pressure itu tinggi banget. Tapi kan sebenarnya ini nggak diperlukan karena pressurization hanya mencapai titik di mana manusia itu bisa bernapas dengan normal. Yaitu sekitar 14,7 psi, tekanan yang nggak cukup untuk nyampe menyedot manusia keluar dari ISS. Kalau kalian ada yang mau nanya gue tentang serial yang cukup akurat dalam menggambarkan space travel dan berbagai macam physics-nya, dan tentunya juga punya storyline yang bagus, gue bisa merekomendasikan dan bilang 100%, judulnya adalah The Expanse. Gue check it out, ini ada di Amazon Prime. Lanjut ke fakta unik berikutnya yang masih berhubungan dengan luar angkasa juga, ini adalah neutron star atau bintang neutron. Jadi neutron star adalah hasil dari hancurnya supergiant star. Jadi saat selesai masa hidupnya suatu bintang massive atau massive star, ini akan menghasilkan suatu ledakan supernova. Inti dari bintang ini menjadi suatu objek yang sangat padat yang memiliki massa lebih besar daripada matahari kita. Dan hasil ledakan supernova inilah yang disebut sebagai neutron star. Jadi kita bisa bilang neutron star adalah suatu objek yang paling menarik dan aneh. Untuk memudahkan sebenarnya pemahaman betapa aneh suatu neutron star, anggap aja nih matahari kita yang ukurannya 100 kali diameter bumi, dipadatkan ke ukuran cuma diameter 15 km. Ingat, 15 km ini cuma kayak jarak dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, tapi dengan massa 1,5 kali mataharinya kita. Kalau kita tarik rasio massanya, kalau kita congkel seukuran satu korek api kayu, itu memiliki 3 miliar ton. Kalau kita ambil sesendok teh doang, itu berarti 1 miliar ton atau 900 miliar kilo. Neutron star ini benar-benar padat banget. Seukuran kotak korek api kayu itu sama dengan 3 miliar ton. Objek yang paling berat di bumi ini adalah Great Wall of China atau tembok besar Cina dengan berat 52 juta ton. Fakta unik berikutnya ini menurut gue paling unik. Gue mau tanya kepada kalian, perusahaan apa yang menjadi produsen jumlah terbesar ban? Jawaban kalian paling mayoritas adalah ban-ban pada umumnya kayak Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin. Tapi kalau kita ngomongin jumlah ban secara volume, ternyata produsen tertinggi di dunia itu adalah Lego. Ya, Lego menjadi produsen ban terbesar secara volume karena mayoritas set yang dibuat oleh Lego selalu ada ban dalam setnya. Bahkan Lego sampai masuk ke Guinness Book of Record karena di tahun 2011 mereka memproduksi sebesar 318 juta ban. Sedangkan yang terdekat ini adalah Bridgestone dengan 190 juta ban. Jadi kalau kita ngomongin jumlah produksi ban ya yang paling besar adalah Lego kalau kita nggak menghitung atau mengukur beratnya atau besarnya. Kita lanjut ke fakta unik berikutnya yang berhubungan dengan manusia sekarang. Dan yang pertama ini sebenarnya cukup aneh, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu memancarkan cahaya atau menyala dalam kegelapan. Jadi kita manusia adalah organisme yang bersifat memiliki bioluminescent. Tapi sebelum kalian sekarang tiba-tiba mau membuktikan dan memastikan kalau kita menyala dalam kegelapan, sayangnya pancaran cahaya yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu berada di spektrum yang jauh lebih rendah dari spektrum cahaya yang bisa ditangkap oleh mata kita. Lagi pula kalau kita punya penglihatan full spectrum, gue yakin nih kepada kalian hidup kita nggak akan nyaman sama sekali, karena berarti kita jadi bisa lihat semua yang ada di lingkungan kita sekarang. Bioluminescent tubuh kita memancarkan cahaya yang 1000 kali lipat lebih rendah dari yang mata kita bisa lihat. Jadi kalau seandainya kita bisa melihatnya, berarti kita juga bisa lihat semua yang dipancarkan oleh misalnya HP kita, atau remote yang menggunakan infrared, atau melihat wifi, atau melihat pancaran radio, bluetooth, dan banyak hal lainnya.
Memang beberapa orang bisa melihat jumlah warna yang lebih banyak, dan pada umumnya ditemukan lebih banyak di perempuan yang memiliki four cones of vision, yang disebut memiliki tetrachromasi. Tapi ini bukan berarti bentuk limitasi mata kita dalam melihat wavelengths yang diperlukan untuk melihat cahaya kita sebagai manusia. Jadi bagi kalian yang ngarep bisa punya full spectrum visual, semoga kalian mengerti betapa nggak enaknya kalau punya visual yang full spectrum. Lanjut, kita masih bahas berhubungan dengan manusia. Nah, sekarang ini adalah perilaku di manusia masa lalu yang benar-benar aneh banget. Jadi di tahun 1800-an banyak bangsawan asal Eropa maupun Amerika Serikat punya kebiasaan dan memiliki nilai lebih kalau menggunakan gigi palsu. Tapi gigi palsunya ini berasal dari gigi asli dari orang yang sudah meninggal. Nah, mungkin bagi kalian ini adalah hal yang normal. Gue nggak tahu sih, buat gue pribadi ini sebenarnya nggak masuk akal pakai gigi orang lain. Kalau ada dari kalian yang mikir normal, ya get your head checked. Tapi balik lagi bahas ini yang unik ya. Kalian bisa beli gigi-gigi yang lebih mahal, yang lebih jarang dan punya nilai lebih, yaitu adalah dari mayat-mayat tentara, apalagi dari tentara yang perang di Waterloo. Nah, kenapa ini harganya mahal? Karena ini dianggap sebagai suatu novelty item, harganya dipatok lebih mahal. Makanya hanya orang-orang kaya yang ada di zaman itu yang menggunakan gigi palsu tersebut, dan malah digunakan untuk menjadi status. Kalau sekarang orang HP buat jadi status, dulu adalah gigi palsu dari tentara yang wafat. Alasan lain kenapa benar-benar disukai banget dan diincar karena banyak dari tentara ini masih berumur, masih muda. Jadi bisa dibilang adalah barang second yang belum lama dipakai. Ditambah lagi ada novelty wafat dalam peperangan. Gue nggak tahu ini fakta berguna apa enggak, yang pasti gue cukup bersyukur hidup di era sekarang. Fakta berikutnya masih berhubungan dengan manusia dan ini sekarang lebih ke psikologis. Kita sering banget mendengar istilah antisocial atau antisosial. Gue bisa bilang kalau antisocial paling sering disalahgunakan dalam kata-kata sehari-harinya, dan kata ini seringkali diartikan sebagai orang yang nggak menyukai orang atau ngumpul dengan orang lain atau bersosialisasi. Tapi arti asli dari antisocial adalah orang yang berperilaku berbeda dari norma sosial pada umumnya. Jadi antisocial itu bisa dikatakan lebih dekat dengan sociopathy dalam sifat maupun perilakunya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan pengertian orang yang lebih suka menyendiri dan nggak suka kerumunan, yang cenderung malah justru harusnya introvert, bukan sebagai orang yang antisosial, karena ya kenyataannya beda jauh. Dan antisocial juga ini sebenarnya masuk ke DSM-5, dan antisosial adalah suatu disorder. Jadi arti kata antisosial pada aslinya berbeda dari yang paling sering digunakan untuk mendescribe seseorang. Lanjut ke fakta berikutnya, ini sebenarnya sempat bikin gue bingung ya dulu ya, dan cukup ngerasa risih. Sebenarnya kalian pernah gak sih mikir kok kalau kita napas tuh cuma dari satu lubang hidung sih? Terus kita mikir apa yang salah sama hidung kita, apakah kita harus ke dokter? Ternyata tubuh kita itu memang mayoritas waktu napas melalui satu lubang hidung. Dan lubang hidung yang kita gunakan untuk napas ini disebut sebagai lubang hidung yang dominan. Dan biasanya ini akan berubah dari yang kiri ke kanan maupun sebaliknya setiap jam atau lebih. Alasan utama ini terjadi ya karena cara kerja sensor penciuman di hidung kita. Beberapa bau itu harus diproses lebih cepat dan dominan dibandingkan bau yang bukan prioritas atau bau yang nggak kuat. Jadi tubuh kita itu secara otomatis memprioritaskan satu lubang hidung untuk punya jalur yang lebih untuk memastikan kita bisa mencium bau apapun yang ada di sekeliling kita dengan cara yang paling efisien. Jadi sekarang buat kalian yang bingung kenapa kalau kita napas mayoritas lebih besar dari satu lubang dibandingkan dengan yang lain, ini adalah hal yang sangat-sangat normal, jadi kalian jangan takut atau bingung. Kalian baru harus ke dokter, ini kalau perbedaannya terlalu kerasa, karena seharusnya dalam keseharian ini nggak terasa sama sekali, atau kalian nggak notice. Kalau sampai mengganggu, ada kemungkinan kalian punya alergi atau masalah di sinus di mana kalian baru harus ke dokter THT. Fakta terakhir yang cukup mengenaskan sih sebenarnya adalah tentang orang yang nggak bisa tidur. Bukan insomnia pada umumnya, tapi ini lebih kronis. Nama penyakitnya adalah Fatal Familial Insomnia. Anehnya penyakit ini tuh ketrigger di umur yang berbeda-beda. Bisa di masa muda, di tengah, atau di lansia. Jadi Fatal Familial Insomnia adalah penyakit genetik yang cukup jarang, tapi masuk ke kelainan otak. Cirinya adalah awalnya orang-orang akan mengidap insomnia yang umum. Tapi lama perlahan menjadi semakin parah sampai di mana insomnia ini mengalami dampak ke fisik dengan signifikan dan tentunya juga merosot kemampuan mentalnya. Penyakit ini sayangnya nggak ada obatnya, dan dengan ketidakmampuan badan kita untuk restorasi melalui tidur, pengidap kelainan ini akan mengalami halusinasi, delirium, confusional state yang mirip dengan orang yang mengidap demensia. Mayoritas dan rata-rata orang yang mengidap penyakit ini hanya bertahan selama 1-2 tahun umurnya. Bagi kalian yang ingin mengetahui kenapa tidur dan istirahat itu adalah salah satu fitur tubuh kita yang paling krusial, kalian bisa lihat di konten Geno gue sebelumnya yang ngebahas betapa pentingnya itu tidur. Jadi sekian dulu dari fakta-fakta unik dan menarik yang menurut gue. Gue harap kalian juga bisa mendapatkan informasi baru dari informasi fakta ini. So see you guys next time.